Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena rahmatnya, hidayahnya, serta taufiknya lah, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah subuh rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang harapan agar supaya amalan kita laksana atau Ramadan ini kita bisa merasakannya di bulan-bulan yang lain, atau meramadankan semua bulan-bulan yang ada di dalam satu tahun. Semalam juga saya sudah sampaikan bahwa hadis dari Ibnu Abbas itu terkait tentang Ramadan atau menjadikan Ramadan satu tahun itu adalah hadisnya maudhu. Oleh karena ada salah seorang perawi dari sanadnya itu yang dinilai oleh para ahli hadis sebagai orang yang suka memalsukan hadis, yaitu Jarir bin Ayyub al-Bajali. Akan tetapi bukan berarti kita tidak mendapatkan manfaat dari hadis ini. Lau ta'alamu ummati ma fi Ramadan, andaikan umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin, atau dia berharap antakuna sanah kulluha Ramadan, bahwa semua tahun itu bagaimana bisa menjadi semuanya menjadi Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang harus kita lakukan, atau kita akan melanjutkan apa-apa yang harus kita lakukan agar kita bisa merasakan Ramadan atau suasana Ramadan di luar Ramadan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa, atau meninggalkan yang haram. Oleh karena kenapa? Di bulan suci Ramadan kita sudah dilatih untuk meninggalkan, jangankan yang haram, yang halal saja kita bisa tinggalkan. Ketika kita sementara berpuasa, makan dan minum itu adalah perkara yang halal. Akan tetapi karena kita berpuasa, kita mampu menahan diri untuk tidak mengambil yang halal itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di luar Ramadan, hal-hal yang haram
kita sudah mampu meninggalkannya. Oleh karena yang halal saja di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa tinggalkan. Dan kalau di antara kita masih ada yang menganggap biasa melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang sifatnya maksiat dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, berarti latihan kita selama bulan suci Ramadan ini gagal total. Dan itulah mungkin yang dimaksud, bahwa dia menjadi hamba menjalani Ramadan ini bukan sebagai Rabbani, akan tetapi Ramadan, bukan beribadah karena mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hanya berharap dari Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah syukur rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah tidak menyakiti perasaan orang lain. Ini terkadang kita tidak menyadari atau terkadang kita sadar, akan tetapi karena egoisme, karena otoritas kita menyebabkan tanpa sadar kita menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan tetangga kita dengan mungkin sikap kita bertetangga yang tidak baik. Relasi kerja kita mungkin, apakah karena kita atasan sehingga kita berbuat semena-mena terhadap bawahan kita. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak, sehingga kalaupun misalnya ada bawahan kita melakukan pelanggaran, ada surat panggilan, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang sifatnya nasihat dan tidak menyakiti perasaan orang yang kita nasihati. Dievaluasi diri kita, janganlah terlalu jauh terhadap anak-anak kita. Ketika kita mampu mengeluarkan nasihat-nasihat atau kata-kata bijak, separah apapun yang mereka lakukan, maka terhadap orang lain pun kita bisa. Secara pribadi di dalam pendidikan anak juga mengalami beragam perubahan. Terkadang kita mau mengikuti gaya tempo dulu, pokoknya salah sikat, pokoknya salah marahi. Sampai-sampai ada pesannya ibu saya ingat kepada bapak saya. Apa katanya? Jangan sentuh anak saya jika kamu marah. Bayangkan. Karena kenapa? Pengalaman orang tua dulu ketika marah sama anaknya, apapun dipegang. Sampai ada bekas di dahinya bapak, itu karena dilempar. Apakah kayu atau parang? Sehingga apa kata ibu saya? Jangan sentuh anak saya. Sehingga bapak juga karena mungkin takut sama mamaku, tidak pernah dia pukul saya. Tapi kalau ibu yang marah, dari luar biasa. Ada pengalaman dulu. Saya pernah kabur, ya namanya itu anak-anak SD dulu. Saya pernah kabur dari rumah karena anda tahu masalah apa. Sampai sore, saya kira itu saya sudah lembut kata-katanya. Kuliah binatang, saya kebetulan lari, bukan lari kemana, saya lari ke rumahnya Ji Nenek. Kuliah berjalan pelan-pelan, alhamdulillah mamaku tidak marah. Saya tidak tahu kalau di belakangnya itu ada salima, kalau orang Wisma itu bambu yang dibelah, simpan di belakangnya. Dia pelan-pelan dekat, langsung sudah pegang tangan, hai cabut, tat. Tapi itu gaya dulu, mereka pun memukul, ada batas-batasnya yang kira-kira itu sebagai pendidikan. Dulu itu sudah hampir menjelang balik. Ini juga pembelajaran terkait bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dan batas-batas kapan kita sudah masuk kategori durhaka. Waktu itu saya belum mempelajari secara maksimal terkait dengan bagaimana itu masuk kategori durhaka. Ini saya sudah hampir masuk sanawiyah, berarti sekitar kelas 6 SD. Ada rasa jengkel sama ibu saya waktu itu, namanya juga anak-anak. Marah, menangis waktu itu tapi tidak berani melawan. Tapi terkadang ada bantahan.
ada kebencian, tapi ternyata sudah terhitung sebagai masuk kategori balik, ada kebencian dan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bilang, kau memang tidak mau mendengar. Bilang nggak memang, bayangkan itu Pak. Nama juga anak-anak. Nah, tidak lama kemudian saya demam, sakit, sampai telingaku bengkak. Ini Pak, saya terlahir bukan dengan telinga yang tidak saya normal Pak. Tapi karena saya tidak mau mendengar kata-katanya ibu saya, nasihat ibu saya bengkak. Ada 3 dosa besar sebenarnya yang dilakukan waktu itu. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Kemudian yang kedua, bengkak. Tidak dibawa ke ahlinya. Ahlinya itu kan kalau bukan perawat, ya ke dokter. Larinya kemana? Mas Sarwe, ke dukun. Ketika ke dukun, dukunnya tidak sholat. Apa nambil? Apa itu? Tabi. Ada beras di situ dikasih begini. Ampara wariala itu mungkin maksudnya itu ada orang dulu sekali yang sudah meninggal yang menegur. Itu bahasanya mungkin kalau di bahasa Indonesia kan. Karena tegurannya itu menyebabkan dia sakit. Jadi diapain? Aku begini kok. Jadi sudah 2 dosa. Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai dukun, tertolak ibadahmu selama 40 hari. Coba, sudah 2. Dalam keadaan sakit begitu, ini dulu kalau bengkak ini bisul sebenarnya. Waktu bengkak, kalau maghrib itu sakitnya luar biasa. Nah, tidak ada Pak dikasih air sih, air dari dukun yang tidak sholat. Tapi kalau sudah masuk jam-jam 9, jam 10 hilang sakitnya, saya lagi melakukan dosa besar. Apa aku lakukan? Kucuri uangnya mamaku. Kucuri uangnya. Kemudian itu dulu uang 10.000 Pak. Uang 10.000 tahun 80-an itu tinggi nilainya. Mungkin terhitung 100 atau 1 jutaan. Karena waktu itu bakso 150 rupiah, sudah ada nasinya, sudah ada telurnya. Jadi kalau jam-jam 10 itu saya naik sepeda ke pasar. Nah, di pasar apa gitu dulu ada situ penjual bakso enak sekali memang. Ada telurnya 1, ada nasinya 1 piring, 150 rupiah. Nah sekarang bakso tanpa nasi berapa? 20.000 sekarang. Jadi uang 10.000 itu kucicil sampainya habis. Dan apa yang terjadi? Yang dituduh itu adalah adik saya yang paling sabar. Kan tidak mungkin kutuduh ini orang sakit, karena saya tidak pernah dilihat keluar waktu sakit. Malam itu karena jam mulai jam maghrib itu sakitnya luar biasa. 9 mulai hilang, jam 10 tidur di orang tua, tidur di semua pelan-pelan pakai naik sepeda. Tidak ada rasa sakit. Pergi makan bakso sampai ke yang pulang. Jadi pagi dia mama segar. Tiba-tiba dia cari ibu, uangnya yang 10.000 itu. Adikku yang tidak tahu menahu ini, itu kau yang belum? Tidak. Kapan ibu itu tahu kalau saya yang mencuri? Saya lupa juga kasih tahu Ketika saya mengisi pengajian, kebetulan dia ada di Sidrap, di Taman Sudian juga, tapi bukan di sini. Saya ceritakan itu. Pas pulang, nah curi kamu, kopi mana duitnya? Baru saya sampai, saya lupa, maafkan saya. Menangis saya di situ, mamaku juga menangis. Dia bilang, adekmu itu yang kutuduh nak. Dan alhamdulillah buah kesabaran, kebetulan adik saya sabarnya luar biasa. Karena itulah kadar Allah, duluan adikku terangkat jadi pegawai negeri daripada saya. Karena memang karakternya anak pertama, kerasnya bagaimana, kemudian dia bukan anak pertama, sabarnya luar biasa. Pelajaran apa yang kita ambil di sini adalah di dalam pendidikan anak sekarang bagaimana kita mengajarkan kejujuran. Dulu juga awal-awal saya keras terhadap anak, saya teriakan luar biasa. Setelah pelajari, mereka perlu didekati hatinya. Ini juga perlu kita mungkin wujudkan di masjid ini.
dia meminta saya untuk supaya bisa iktikaf di masjid. Awalnya saya ragu, tapi dia menentukan masjidnya, karena selalu ke bawah masjid di masjid kita. Kalau buka sholat maghrib kan sudah jelas, sholat isya. Yang biasa itu adalah duhur, asar, survei masjid-masjid. Kemudian melihat, oh di sini masjid ramai, di situ nih. Dia yang bermalam, saya tidak. Tapi kekhawatiran luar biasa. Apa yang kulakukan? Kalau sudah jam-jam 2, jam 3, saya pergi ke sana. Apa yang mereka lakukan? Alhamdulillah, mereka sholat, mereka tadarus, karena mereka merasakan kenyamanan. Di situ masjid banyak anak-anak Pak. Saya tanya pengurusnya, siapa yang membimbing anak-anak ini bisa serapi ini? Artinya mereka terkadang main, ada suara-suara sumbang, dia bilang tidak ada. Terus bagaimana? Kita cuma melihat mereka, mengawasi mereka kita berikan keleluasaan sepanjang dia tidak melakukan pengerusakan. Anak-anak sadar sendiri, tidak ada penzaliman istilah senior dan junior menyakiti, tidak ada. Sampai saya menangis melihat anak saya bersahabat dengan anak-anak SMP di situ, berbagi makanan. Bahkan di masjid itu begitu ramahnya terhadap anak dan memberikan pelajaran bagi kita yang tua. Alhamdulillah kita di Al-Hijrah sudah ada tradisi kita di sini kultum setiap subuh untuk semua jamaah. Tapi yang belum pernah itu adalah bagaimana melatih diri ini menerima nasihat dari anak kecil. Dan di sana diberikan kesempatan. Terkadang 3 anak yang tampil dalam satu subuh itu. Di sini kita sudah dilatih menerima nasihat dari siapapun, dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Tapi kita belum diajari bagaimana kita bisa menerima nasihat dari anak-anak kecil. Saya banyak belajar juga di kampung itu. Kebetulan masjid di Rampang, di Tarawih itu tidak ada orang dewasa yang ceramah. Yang ceramah itu adalah anak-anak dari rata-rata pesantren atau sekolah membuatkan mandat anak-anak dari sekolah itu untuk tampil di masjid-masjid yang memberikan ruang sebagai tarbiyah, tempat pendidikan bagi anak-anak. Jadi bukan cuma belajar mengaji, diajarkan bagaimana bisa berdiri di depan umum dan melatih diri kita menerima nasihat. Karena ada kalanya Pak, nasihat itu masuk dari lisan anak kecil, dan ada kalanya nasihat itu tidak masuk dari kiai manapun. Dan secara pribadi terkadang saya rasakan itu. Terkadang ada tamparan-tamparan kecil dari bahasa anak kecil. Apakah dari bahasanya anak-anak yang ceramah itu, ataukah dari kata-kata singkat dari anak-anak saya terkait satu kasus. Dan ini yang harus kita buka ruang dalam diri kita. Karena kalau kita sudah mampu membuka ruang menerima nasihat dari siapapun, apakah orang tua atau anak kecil, maka keegoan ini bisa ditekan. Ya karena kenapa? Setiap individu itu memiliki keegoan masing-masing, memiliki karakter yang keras. Secara pribadi saya mengakui diri saya. Makanya sebagai orang yang keras, makanya yang salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling saya kagumi, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling saya kagumi itu adalah Umar bin Khattab. Bagaimana Umar kerasnya luar biasa. Sampai-sampai ketika dia mau ditunjuk sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar, banyak yang protes. Kenapa Umar? Dia itu pembangat, emosional. Tapi Abu Bakar sebelum wafatnya mengatakan emosionalnya akan berkurang ketika dia menjadi pemimpin. Saya pun begitu. Nah, untuk menekan keegoan saya berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan yang berusaha menyamakan orang. Kita disamakan. Pengkaderan di diklat Sarbasar itu luar biasa. Kita dilihat seperti tentara yang melatih terkadang mahasiswa karena dia duluan di kader. Yang saya tekan ego saya. Kenapa? Saya pelatih bela diri. Saya ini sudah PNS. Saya ini begini. Masa saya mau diguling sama mahasiswa? Tapi yang mau kutakan itulah ego saya. Siapalah saya ini?
Sampai semua jenjang yang kuikuti di situ, mulai dari Glatzer, Suspelat, kuikuti. Untuk apa? Menegangkan amarah ini, menegangkan ego ini. Sehingga ketika kita sudah berada di tengah masyarakat, apapun yang terjadi, kita bisa mengusung dada kita. Karena terkadang rusak diri kita ini. Kita sulit menerima masukan, kita sulit menerima perbedaan. Sehingga terkadang atas nama agama, beda pemahaman, sudah kita mau berkelahi. Ini yang terjadi di antara kita. Lihatlah saudara-saudara kita. Jangankan beda agama, kita beda satu agama, satu akidah. Akan tetapi karena kita beda pengajian, mau berkelahi. Bahkan di bulan suci Ramadan. Inilah yang harus kita perbaiki diri. Ada apa dengan diri saya? Ini yang harus kita tekan. Nah, di bulan suci Ramadan ini, untuk menjadikan hari-hari kita Ramadan atau merasakan suasana Ramadan, tekanlah itu. Jangan kita menyakiti hati orang lain. Kalau kita melihat kekeliruan di situ, disinilah perlunya kita tabayyun. Apa itu tabayyun? Mencari kebenarannya, fakta sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mendapatkan kabar, mendapatkan berita, informasi dari orang-orang fasik, tabayyun dulu. Jangan kita langsung emosi hanya karena beda pemahaman. Karena antusibu qauman bijahalah. Karena bisa saja dengan emosional keberagamaan kita itu, kita menimpakan bahaya kepada saudara-saudara kita karena kebodohan kita tidak mau tabayyun itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang nanti di belakang hari kita akan menyesal. Pernah secara pribadi saya mengalami begitu. Anakku melakukan sesuatu, saya tidak melihat kronologisnya, langsung kusikat. Sudah kusikat baru kutanya, kenapa kamu? Astagfirullah. Nah, itulah juga pendekatan-pendekatan. Dan saya akui kesalahan saya di dalam pendidikan anak saya itu keras sekali dulu. Bahkan sekarang lari ke uminya, sekarang tak balik. Karena uminya banyak aturannya begini. Sampai pernah keluar kata-kata, Umi kapan lagi ke Bode? Apa katanya lagi ke Bode? Karena kalau ke Bode uminya tugas tinggal dia sama saya. Karena ada hal-hal yang saya harus mepet tegas ke dia. Terkadang ada pelonggaran. Ya terkait misalnya membaca Al-Quran. Kalau kulihat mencapai sekali, belum sampai 10 halaman. Saya bilang, ambil dulu Quran Pak, mana HP paling. Tapi ku awasi apa nak lihat. Game apa yang dilakukan? Kalau misalnya game bola tidak masalah. Kalau game berkelahi itu apa? Itu mengajarkan kekerasan kepada anak-anak kita. Jamaah subur rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan dan kesimpulan bahwa walaupun hadis itu adalah hadis maudhu, tapi kita bisa menjadikan sebagai pelajaran. Kita bisa mengambil hikmah bagaimana caranya kita merasakan suasana Ramadan di luar Ramadan. Yang pertama adalah kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang haram. Karena yang halal saja di bulan suci Ramadan bisa kita tinggalkan. Yang halal saja di bulan suci Ramadan bisa kita tinggalkan, apatah lagi yang haram. Kemudian yang kedua, biasakan jangan tinggalkan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Tetapkan, kalau itu tetap kontinu, berarti kita tidak termasuk sebagai hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain dan jangan menyakiti hati orang lain, terutama dalam lingkungan kita sendiri, anak-anak kita. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, dan mungkin terhadap anak-anak remaja kita, bagaimana mendekati mereka, memanggil mereka. Karena saya lihat di masjid itu, saya sama-sama sahur, kuhitung itu anak-anak ada 20-an yang bermalam di masjid itu, anak-anak SD, SMP.
Apakah mengotori masjid? Tidak. Mereka yang paling nak ambil sapata, nak bersihkan kalau sudah. Ada selimutnya, ada bantalnya. Tapi kalau pulang hilang semua itu bantalnya, Anda mau pulang. Sampai-sampai terkadang saya malas-malasan untuk antar anak saya, tapi saya pikir ini latihan bagi dia. Kalau kita berikan kesempatan beribadah, alhamdulillah, daripada dia minta izin mau pergi balapan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, dan mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa kita pertahankan di luar bulan suci Ramadan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah dan batil itu adalah salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan dan kebatilan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami di bulan suci Ramadan melatih diri agar menjadi hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkanlah keikhlasan di dalam hati kami ya Allah. Jauhkan sifat riya di dalam hati kami ketika kami beribadah ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkan dalam hati kami untuk selalu melaksanakan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi segala larangan ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami semua ya Allah, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga kami, saudara-saudara kami sesama muslim ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk sampai di Ramadan berikutnya, agar kami bisa menyucikan diri untuk menghadapnya Allah. Allahumma rabbika lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhirana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum